mana yang lebih kita utamakan untuk dijadikan seorang imam sholat? Apakah seorang yang suara atau bacaan Al-Qur'annya baik tapi tidak paham fikih, atau orang yang paham fikih tapi bacaannya atau suaranya kurang baik, Ustaz? Assalatu wassalamu alaik. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz yang masuk kepada kita, mana yang lebih kita utamakan untuk dijadikan seorang imam sholat? Apakah seorang yang suara atau bacaan Al-Qur'annya baik tapi tidak paham fikih, atau orang yang paham fikih tapi bacaannya atau suaranya kurang baik, Ustaz? Jadi kita mulai dengan dalil ya. Siap, Ustaz. Setiap masa harus ada dalilnya. Siap, Ustaz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami satu kaum, yang dijadikan imam oleh satu kaum adalah orang yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran. Nah, aqra'uhum artinya adalah afhamuhum, atau orang yang lebih faham. Jadi kalau secara teks itu yang lebih bagus, tapi kalau mayoritas ulama menafsirkan atau menerjemahkan kata aqra'u itu yaitu afhamuhum, yaitu orang yang lebih faham tentang kitab Allah gitu ya. Maka kalau misalnya dibandingkan nih, ada dua orang yang satu bacaannya bagus gitu kan, yang memang kalau suaranya bagus ya, kadang bacaannya bagus atau suara bagus itu bab lain kadang ya. Kadang bacaan bagus menurut ulama qiraat ya harus makhorijul hurufnya betul, sifatnya betul dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah orang yang bagi kita melihatnya ya biasa saja, suaranya tidak bagus, tapi dia lebih paham tentang masalah fikih, baik itu rukunnya, baik itu syarat sah sholatnya, baik itu sunnah sholatnya, dia lebih paham. Maka mana yang lebih dilakukan? Mayoritas ulama menyatakan bahwasanya yang kita dahulukan adalah orang yang lebih paham tentang kitab Allah, ya kan? Orang yang lebih mengerti tentang kitab Allah. Bagaimana mungkin? Ibaratnya tadi ya, ibaratnya seperti seorang dalam sebuah kendaraan, sebuah mobil katakanlah. Ada namanya driver, yaitu imam. Kemudian penumpangnya adalah jamaah. Nah kan, seorang imam harus lebih mengetahui bagaimana bentuk mobilnya, kegunaannya untuk apa, penyakit kendaraan itu apa, kemudian apa saja kendalanya, bagaimana kondisi jalan dan lain sebagainya. Dia harus lebih mengetahui tentang apa yang dia bawa, kemana tujuannya, bagaimana karakter mobilnya. Nah, maka itu harus kita perhatikan. Maka ini yang lebih didahulukan, orang yang lebih paham dibanding hanya orang yang bisa nyetir aja. Orang yang bisa nyetir belum jago nyetirnya, tapi ban kempes nggak tahu, ya kan? Atau misal mesinnya ngebul berasap ya itu nggak tahu gitu ya. Nah, maka yang lebih dahulukan adalah yaumul qaum aqrami kitabillah, yaitu yang dijadikan imam atau diangkat imam oleh sebuah kaum adalah orang yang lebih paham tentang kitab Allah. Namun kalau ada dua orang yang sama-sama paham kitab Allah, maka fa'alamuhum bis sunnah, maka orang yang lebih paham tentang sunnah, sama-sama paham, maka yang kita lakukan adalah orang yang lebih paham dengan sunnah. Nah, kemudian kalau sama-sama pemahamannya tentang sunnah sama-sama kuat, sama-sama bagus, maka yang dihitung adalah fa'aqdamuhum hijrah. Mana di antara kedua itu yang lebih lama hijrahnya? Yang maksudnya ini hijrah ini bukan hijrah pemuda hijrah ya, dan maksudnya hijrah dari hijrah Rasul bersama para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kalau yang lebih dulu mana? Yang didahulukan sebagai imam. Kemudian yang poin selanjutnya adalah kalau sama-sama lama hijrahnya, maka yang kita dahulukan adalah faqdahum islaman. Siapa yang duluan masuk Islam gitu ya. Nah, ini ada bonus tambahannya gitu kan. La ya ummu rajul ar-rajula fi sultani, ya kan? Maka tidak seorang itu tidak mengimami seseorang di dalam kekuasaannya. Maksudnya kalau kita bertamu ke rumah orang, ya kita jangan ngimamin mentang-mentang kita ustadz, mentang-mentang kita kiai, kita ngimamin
Dia kecuali tuan rumahnya atau apa penguasanya atau ketuanya itu mengizinkan kita untuk menjadi imam. Ini bonus ya. Siap, ya, Ustaz. Barakallah Ustaz atas jawaban dan ilmunya. Bagaimana teman-teman, sudah jelas bagaimana tentang hukum mana yang harus lebih kita dahulukan. الصلاة والسلام عليك